Tribuners semuanya masih dalam acara Bincang Tribun Bali dalam topik kapan mulai sekolah tatap muka di Bali, masih bersama Bapak Ketut Murah Boy Jayawibawa, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Kita akan mengupas tentang sekolah tatap muka. Ini artinya sudah ada lampu kuning atau lampu hijau dari Pak Menteri ini. Nah, kalau di Bali sendiri kemarin-kemarin itu banyak dari kabupaten kota itu yang tanda kutip juga akan pengen ada tatap muka itu. Tapi di lain sisi juga ada juga pengamat pendidikan jangan dulu untuk di Bali. Nah, bagaimana Pak Kadis menanggapi tentang kayak semacam pengumuman dari Pak Menteri ini, Pak? Jadi bisa kami cerita sedikit tarik ke belakang bahwa ini sebenarnya pengumuman Bapak Menteri, SKB 4 Menteri ini kan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan. Ya, betul. Itu sebenarnya adalah yang ketiga kali. Yang pertama itu memperbolehkan pendidikan tetapi yang di zona hijau. Selanjutnya dikoreksi, direvisi lagi oleh Bapak Menteri, SKB 4 Menteri bahwa yang diperbolehkan tatap muka pembelajaran itu adalah yang di zona hijau dan kuning. Nah, kemudian kami di Sidikpora Provinsi Bali atas saran Bapak Gubernur, karena kalau melihat daripada apa yang menjadi SKB itu adalah berdasarkan zona di perkotaan. Kalau kami justru lebih jauh lagi masuk di zona desa kelurahan. Artinya lebih akurat. Yang rencana pada saat itu sebenarnya kami adalah melaksanakan setelah di awal September. Awal September itu adalah setelah, kalau kita di Bali, setelah bulan Galungan Kuningan. Kita udah rencanakan di mana itu adalah yang zona hijau dan kuning. Beberapa sekolah juga sudah mulai mengajukan, karena di sana harus mereka mengajukan ke pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya. Kita bersiap-siap menjelang lagi seminggu, ternyata saat itu yang terpapar COVID itu rupanya trennya meningkat bulan September itu sampai Oktober itu. Akhirnya beberapa sekolah yang sudah mengajukan untuk melakukan tatap muka mengurungkan diri. Kami pun akhirnya ya sudah tidak ada, karena memang di sana tentu kalau kita cek rupanya memang tanpa kita mengeluarkan izin apakah memperbolehkan atau tidak, tetapi sekolah mengurungkan diri. Nah, kemudian sekarang adalah turun dari SKB 4 Menteri bahwa kedepannya ini yang diperkirakan adalah Januari. Kenapa Januari? Karena Januari itu kalau melihat dari kalender pendidikan sekarang ini kan sedang ujian semester genap. Nah, di sana sudah bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka sekolah. Nah, yaitu ini libur nanti masuk lagi, tetapi sama, hanya yang membedakan adalah yang tadi poin 1, karena ada 4 poin. Yang pertama yang terakhir berdasarkan zona hijau kuning, kemudian ada izin pemerintah daerah setempat, yang ketiga ada daftar periksa, checklist dan sebagainya. Yang terakhir adalah izin dari orang tua. Izin orang tua ini kuasa mutlak. Nah, kemudian ini yang sekarang tentu dari Bapak Menteri, zona sudah dihilangkan, sudah tidak lagi berdasarkan peta zona, sehingga ini semuanya bisa dilakukan tatap muka. Nah, tetapi tentu kami harus juga melihat tidak semudah itu. Apalagi yang menarik ini, Mas Ali, Bapak Menteri mengatakan, dan ini juga nanti kepada seluruh satuan pendidikan, para kepala sekolah atau Kadisdikpora kabupaten kota, memang beliau sudah bisa dibuka, diperbolehkan. Tetapi jangan lupa itu tidak diwajibkan. Jadi bagaimana kita menyikapi arahan daripada Bapak Menteri bahwa diperbolehkan tapi tidak diwajibkan. Nah, inilah ketika kita diberikan seperti itu, kita harus memaknai dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada nanti justru di dunia pendidikan justru ada klaster baru itulah. Artinya kalau diperbolehkan itu pasti ada syarat-syaratnya juga, Pak. Salah satunya apa, Pak? Atau mungkin jadi itu diperbolehkan itu tentu kita jadi melihat daripada kita akan koordinasi dengan BPBD kabupaten kota. Kalau ini provinsi, kemudian di sana mereka harus mengajukan checklist persyaratan. Mulai dari yang teknis sekali, mereka toilet yang bersih, kemudian penyiapan sarana prasarana, hand sanitizer, hand gun, termogan, kemudian mereka menyiapkan masker dan seterusnya. Kemudian bahkan sampai ke pelaksanaan kurikulumnya, mekanisme harus kita cek. Artinya kan sebenarnya juga ada kayak panduan, semacam panduan teknisnya. Betul, Pak, ya? Biasanya kan juga ada
Kalau hari biasa mungkin satu kelas itu kan ada 40. Kalau di masa yang nanti kalau benar-benar ada tatap muka, itu berapa Pak jumlahnya? Atau teknisnya itu seperti apa pelaksanaannya? Nah ini kami karena itu SKB 4 Menteri secara regulasi nanti kami di daerah di provinsi tentu harus menindaklanjuti turunan daripada SKB 4 Menteri dengan SE Bapak Gubernur juga dan tentu di Bupati Wali Kota. Nah di sana nanti ada mekanisme Juknis, kalau tadi kemarin itu dibilang panduan kami di Juknis. Jadi katakanlah satu rombongan belajar itu satu kelas lah lebih itu jumlahnya 30. Kita harus 50% atau maksimal 18, tidak boleh lebih dari itu. Baik di jenjang SD, SMP, SMA semuanya. Dan itu harus sistem shift itu. Bahkan di TK itu ada harus 5 aja ya maksimal. Betul, ya, Tapi jangan lupa juga ini kan masih masa transisi. Tatap muka boleh tapi belum penuh 2 bulan kita lihat. Itu. Tapi kalau melihat antusiasme dari wali murid terus kemudian dari anak-anak bisa jadi seperti itu, terus habis itu dari sekolah ini kan di Bali juga luar biasa Pak. Dari Kadisdik provinsi menangkap itu enggak antusiasme? Jadi ada 2 sebenarnya. Ada yang memang bertanya benar-benar Pak Kadisdik apakah harus? Memang kenapa? Kami belum rela. Jadi ada 2 sebenarnya. Ada yang memang sudah semangat. Tetapi jangan lupa ini kan trennya minggu ini kembali lagi. Nah, kami selalu kembalikan bahwa yang pertama kami di Disdik adalah tentu akan sangat memprioritaskan kesehatan, keselamatan itu dulu. Nah, sekarang selaku orang tua siswa silahkan. Kalau memang mengizinkan buat surat pernyataan tertulis silahkan. Tentu kami juga tidak lepas tangan begitu saja. Kalaupun tidak masalah. Nah, tapi pelaksanaan secara daring tetap menjadi perhatian kami untuk memberikan layanan pendidikan istilahnya kepada siswa. Kalau memang tidak diizinkan ke sekolah ya udah tetap kami daring kepada anak tersebut. Bagi yang mau ke sekolah silahkan. Jadi sebenarnya yang memberikan tanda kutip merekomendasi untuk bisa tatap muka itu ada berapa pihak Pak sebenarnya? Sebenarnya itu kan pertama 2 aja sebenarnya. Yang pertama kan izin misalnya setempat kita melihat situasi. Kemudian yang kedua yang berikutnya adalah dari pihak komite, kemudian dari kepala sekolah sendiri menyiapkan semuanya apa saja yang memang harus mereka persiapkan. Dari mulai kedatangan siswa sampai mereka pulang. Artinya itu kan tentu dia menyiapkan bahwa kami untuk melaksanakan pembelajaran itu hanya 1,5 jam. Tidak boleh lebih. Pulang, kantin tidak boleh dibuka, tutup, silakan orang tua makanan. Setelah itu kembali pulang ke rumah, tidak boleh bergerombol. Nanti shift berikutnya. Kita cek nanti sudah belum seperti mana jadwal daftarnya. Berarti ada checklistnya Pak ya? Ada checklistnya. Nah, kemudian nanti baru izin orang tua. Berkenan tidak anaknya untuk melaksanakan tatap muka atau pembelajaran langsung ke sekolah. Itu yang ininya. Artinya kunci ya pihaknya dari orang tuanya itu. Ya, penuh, kuasa penuh di sana orang tua. Dan tadi kan dibatasi juga jam belajarnya juga dan kantin tidak boleh buka gitu. Dan saya baca juga itu tidak ada mata pelajaran olahraga Pak. Betul ya Pak? Betul, tidak ada. Jadi ini kan masa transisi, jadi tidak ada. Terus bagaimana dong orang di rumah bergerak, berolahraga lah gitu. Karena memang belum boleh. Kita sangat sulit karena ini untuk pembelajaran saja sudah tidak boleh interaktif. Jadi harus jaga jarak. Nanti khawatirnya di olahraga itu bersama-sama kemudian terjadi penularan itu yang rentan. Termasuk juga ekstrakurikuler juga ya. Betul. Terus kemudian nggak ada istirahat Pak? Nggak ada istirahat. Berarti berapa durasinya Pak? Durasinya hanya 1,5 jam. 1,5 jam. Istilahnya bisa dibilang itu pengobat rindu ya Pak? Sebenarnya seperti itu ya. Transisi nih. Katakanlah uji coba, tapi kami kan tidak mau mengatakan itu uji coba. Transisi sebenarnya membiasakan dan sebenarnya baik siswa untuk mencoba seperti itu, mencoba era yang baru ini, guru pun begitu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar sehingga nantinya setelah 2 bulan katakanlah begitu kenormalan, situasi normal baru udah tidak masalah gitu.
Berarti poin pokoknya adalah protokol kesehatan itu sendiri, Pak ya. Iya, betul. Sebagai persyaratan itu ya. Persyaratan. Pak, tadi sebenarnya sudah ada banyak yang bertanya, Pak. Oh, iya. Di kolom Facebook. Iya. Jadi seperti ini, boleh dari Jos Frage boleh kasih info sedikit kapan mahasiswa atau mahasiswi ada di pendaftaran baru untuk universitas. Ya. Nah, mungkin kalau Pak Kadis seperti apa itu? Kalau ini karena kami yang ketahui ini oleh Bapak Menteri kan, biar kami tidak mendahului. Jadi untuk jenjang dari dasar dan menengah. Untuk yang perguruan tinggi nanti akan lebih lanjut ada pengumuman dari beliau. Gitu. Berarti khusus. Kemudian ada Pak Ngurah Sudarsana. Yang penting protokol kesehatan diutamakan dan briefing kepada murid dan pihak guru. Nah, itu seperti apa, Pak? Ini sebelum kita buka itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan para kepala sekolah yang memang mau membuka itu, tentu kita kasih batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak dan sebagainya. Ini harus ketat. Jadi orang tua tentu juga bisa memaklumi karena mereka pasti menitipkan kepada kami. Disinilah para guru. Tapi jangan lupa harus ikut serta. Warga sekolah itu kan terdiri dari kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua siswa. Itu warga sekolah namanya kalau istilahnya itu harus ayo kita sama-sama. Nah, ini ada lagi juga dari Sandi Astike, kasih sedikit masukan Pak, lakukan penyemprotan tiap kali ganti pergantian siswa. Dari Pak Sandi Astike bagus sekali ini. Bukan sebelum. Jadi gini, penyemprotan itu dilakukan sebelum siswa sip pertama. Setelah sip pertama keluar, harus disemprot lagi karena akan ada sip kedua. Setelah sip kedua pulang, sekolah wajib semprot lagi. Nah, itu besoknya begitu juga. Itu akan kami cek rutin itu sudah belum, harus ada daftar. Itu yang namanya daftar list. Bersedia tidak melaksanakan ini, harus begitu. Kalau tidak salah ada 6 ya checklistnya itu, Pak. Apa banyak? Banyak lagi yang kita ini kan, banyak lagi. Ada yang ini. Nah, kalau ngomongin soal step, Pak, bagaimana tahapannya? Misalkan nih ada sekolah yang mau mengajukan, itu seperti apa, Pak? Jadi sekolah itu mengajukan ke Disdikpora. Kalau ini SMA, SMK, sesuai kewenangan kami, mereka mengajukan ke Disdikpora Provinsi Bali, kemudian mengajukan checklist tadi. Kami bersedia yang ringan dulu, hand sanitizer, gini, kemudian untuk di depan semua lah sudah siap. Kemudian berapa? Jangan hanya satu, kami cek nanti karena nanti antre panjang sekali dia. Nah, itu harus ada berapa. Kemudian siapa yang piket? Kita cek dulu itu. Kemudian yang kedua tentu setelah itu ada komitmen komite dengan kepala sekolah yang dituangkan itu, nanti kita buatkan format tersendiri, harus ditandatangani. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada ndak ini dari persetujuan orang tua siswa. Jadi kita lihat kapasitasnya. Kalau memang sudah, kita turun ke lapangan, silahkan. Tetapi dalam keseharian kami memantau terus, situasi termasuk pembelajaran. Ada kayak semacam kebijakan evaluasi juga ya, Pak? Betul, nggih. Jadi ada juga ini, Pak, dari Putu Supartike, jika seandainya ada orang tua siswa yang tidak mau anaknya mengikuti sekolah tatap muka, bagaimana langkah dari dinas? Apakah anak tersebut mengikuti pendidikan virtual atau seperti apa, Pak Suksuma? Ya, ini dari Pak Putu Supartike bagus juga. Nah, ini yang kami sampaikan. Yang tadi itu kan ada dua orang tua. Yang pertama ada sebagian menyatakan menyambut baik, antusias sekali. Yang satu lagi masih seandainya kami belum ikhlas, belum rela, kami banyak pertimbangan lah. Itu sangat manusiawi seorang orang tua kepada anaknya. Jangan khawatir. Artinya tetap pembelajaran secara daring. Nah, kesempatan yang baik ini kami ingatkan pula kepada kesatuan pendidikan, sekolah-sekolah, kepala sekolah, jangan dibalik bahwa ini Bapak harus menandatangani. Jangan. Orang tua pun begitu, tidak harus menandatangani, tidak harus memberikan persetujuan. Kalau memang kami tidak mau. Kalau bilang Pak ini harusnya lapor kepada Disdikpora Provinsi Bali, kami siap tindak lanjuti. Itu. Artinya tanda kutip tidak ada pemaksaan, Pak. Betul, karena sebelumnya yang dulu rencana itu ada banyak, Pak kami sudah disuruh nahan tangan gitu. Oh enggak, Ibu atau Bapak ini memang setuju? Enggak, ya sudah enggak usah gitu. Itu saya selalu tidak bosan-bosan saya panggil kepala sekolah, jangan seperti itu menginformasikan.
sampaikan dengan apa adanya. Nah, kalau memang bersedia, ini jangan malah ditakut-takuti gitu loh. Ini nanti temannya lain semua ikut, anak ibu aja tidak, kasihan. Jangan seperti itu. Berikan orang tua, mereka yang paling tahu bagaimana kondisi si anak ya. Termasuk itu berarti sekolah kalau seperti itu punya 2 platform ya Pak, tatap muka dan virtualnya. Betul, memang seperti itu. Oke Pak. Banyak sekali Pak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tapi waktu kita sangat terbatas. Ternyata kita sudah 30 menit di sini. Dan terima kasih Pak Kadis atas waktunya telah berkenan hadir dalam Bincang Tribun Bali. Dan saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih, dan kita akhiri Bincang Tribun Bali kali ini dengan satu closing statement dari Pak Kadis. Jadi kapan mulai tatap muka di Bali? Jadi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Bali, yang pertama tentu kami sampaikan bahwa itu sesuai dengan rencana adalah di tahun depan ini, tetapi saatnya jangan dipatok Januari karena ada beberapa yang memang sudah siap, kemudian kami cek silahkan, tapi ada yang mungkin di akhir Januari, di awal Februari kami akan tetap. Kuncinya jangan terburu-buru, jangan gerasa-gerusu hanya untuk mengejar pembelajaran tatap muka. Kami tidak mau akhirnya ketika terburu-buru mereka melupakan itu. Bagaimana kita harus mewaspadai untuk diingat ini masih dalam suasana pandemi. Jangan dipikir sudah tidak ada. Ini loh. Jadi yang pertama silahkan anak-anak, karena ini adalah tetap dari kami di Sdikpora atau dari pemerintah bahwa kesehatan keselamatan anak itu adalah prioritas kami. Nah itu, tetapi juga kami tidak akan melupakan bahwa itu sudah menjadi kewajiban kami di Sdikpora Provinsi Bali memberikan layanan pendidikan, karena itu adalah hak daripada siswa tersebut. Jadi 2 itu, sehingga apapun itu namanya, kami akan keduanya, baik yang mau tatap muka maupun secara daring, tetap kami laksanakan di bulan Januari tahun depan ini. Oke, terima kasih Pak Kadis, Pak Ketut Ngurah Boy Jaya Wibawa, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Dan saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Tribuners semuanya. Dan jangan lupa baca-baca berita di tribunbali.com, ikuti Instagram, Facebook, dan YouTube Tribun Bali. Saya akhiri Bincang Tribun Bali kali ini dengan Parama Santi. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.